kita mau bahas apa ya malam hari ini ya? Dari mana aja nih teman-teman semuanya? Malam hari ini saya akan nge-live bareng dengan Coach Tom McEvely ya. Jadi beliau ini adalah seorang coach bisnis di mana hari ini kita akan bahas secara khusus tentang bagaimana caranya menata keuangan, menata finansial perusahaan. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang punya bisnis, sendiri? Siapa nih? Bisnis apa aja boleh ditulis. Sambil saya menunggu Coach Tom ya. Halo, halo. Teman-teman punya bisnis apa nih? Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana caranya menata keuangan untuk bisnis kita. Restoran, saham. Selain saham apa? Kalau saham kan teman-teman nggak perlu menata ini, nggak perlu secara aktif ya. Paling secara pasif aja gitu. Oke. Selain saham apa? Toko elektronik, restoran, sembako, bahas saham besok. Oke, pasti dibahas. Oke. Nanti saya juga akan bahas sedikit tentang bagaimana kita ngebaca laporan keuangan atau financial statement dari perusahaan ya, dan dapat dari mana aja sih financial statement ini, nanti saya akan bahas juga. Oke, kita undang langsung. Wah, udah hadir di sini McEvely. Nah, malam hari ini kita nggak cuma mau ngebahas tentang saham nih, tapi kita juga mau ngebahas. Oke, wah udah hadir di sini Coach Halo. Tom. Oh, Coach Tom apa kabar? Halo, apa kabar Ellen? Oke, ini teman-teman udah pada antusias sekali nih. Saya udah nanyain ke Iya, teman-temannya ya. Jadi tema kita malam hari ini ada variasi nih, biar nggak bosen yes, ngebahas saham benar. terus. Saya mau ngebahas tentang bagaimana tips-tips untuk pebisnis aktif. Pebisnis aktif artinya bukan cuma beli saham, tapi gimana sih mereka bisa mengembangkan bisnisnya yang mungkin UKM. Tadi ada yang bilang bisnis Iya, alker, bisnis restoran, dan semuanya. Malam hari ini kita mau belajar dengan Coach Tom McEvely. Oke, Coach Tom mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih. Mungkin beberapa teman boleh. baru kenal Coach Tom gitu. Silakan. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat malam, saya Tom MC Ifle, biasanya dipanggil Coach Tom. Saya banyak membantu UKM untuk membuat bisnisnya lebih tersistem. Dan juga membantu UKM untuk bisa membuka pikiran mereka, bagaimana cara membangun bisnis mereka, supaya bisa suatu hari bisa ditinggal. Ya, sistemasi itu akan Oke. mensupport kita agar bisnis bisa lebih sehat, ya, lebih maju, lebih berkembang. Tapi fondasinya harus benar. Karena salah Oke. satunya adalah keuangan ini. Oke, nah ini Coach, kemarin kan kita juga ada sempat beberapa kali bahas tentang bisnis gitu ya Coach ya. Ya, Nah, yang menarik nih ya, semua itu pada udah ngebahas tentang marketing and sales gitu. Dikit banget orang yang interested buat ngebahas tentang finansial. Ya, ya. padahal itu penting sekali. Maka dari itu ketika Coach Tom ajak saya untuk bahasnya materi ini aja nih, wah ini menarik banget nih. Oke, teman-teman aku mau nanya juga nih ya. Oh, sebelum saya mau nanya-nanya, saya juga mau memperkenalkan diri ke follower Coach Tom yang sangat luar biasa banget. Siap, Nah, siap. ya. Saya Ellen May, di sini saya biasanya fokusnya ngebahas tentang saham terus, passion saya di situ gitu. Dan belakangan ini saya juga ngebahas tentang tips bisnis ya, karena duit kan bukan cuma di saham aja ya, jadi dapat Benar. duit dulu baru kemudian dikembangkan di investasi. Oke, kita akan langsung aja nih ya. Nah, Ya, teman-teman semuanya di sini tadi ada semua pada punya bisnis. Boleh sambil terus ditulis di sini ya bisnisnya apa ya. Oke, mungkin kita bisa langsung sambil bertanya pada Coach Tom. Teman-teman yang mau nulis pertanyaan boleh juga, baik pada saya maupun pada Coach Tom. Dan seperti biasanya hari ini ada hadiah langsung dan juga ada giveaway. Nanti saya akan jelasin caranya gimana setelah kita belajar satu hal dulu nih dari Coach Tom nih ya. Oke, Coach Tom, kasih oke. tips dong Coach, untuk teman-teman nih yang baru memulai bisnis. Ini gimana caranya mengatur finansialnya mereka. Biasanya mereka tuh lupa melakukan apa sih gitu, dan Ya, sebaiknya caranya gimana gitu.
Jadi teman-teman buat yang baru mau memulai bisnis dan orang-orang yang sudah menjalankan bisnis, kita harus bisa belajar ya. Nomor satu adalah untuk mengerti kesalahan-kesalahan yang dilakukan atau tanda-tanda pengusaha yang salah dalam mengelola keuangan. Biasanya tanda-tandanya itu adalah profitnya ada, tetapi rasanya nggak ada duit terus. Misalnya contohnya, saya ini omsetnya besar loh, omsetnya banyak, jualannya rasanya banyak, tetapi kok sering kekurangan uang. Itu adalah tanda bahwa Anda punya problem dengan keuangan. Yang kedua, Anda sering suntik modal. Duitnya itu tabungan selalu dipotong, dipakai untuk menambah modal di dalam bisnis. Kalau bisnisnya terus berkembang, nggak apa-apa. Tetapi kalau bisnisnya tidak berkembang, omsetnya sama, tapi tetap Anda harus suntik modal, berarti ada yang salah. Lalu yang ketiga adalah Anda sering menemukan customer tidak bayar piutang. Jadi customernya dikasih kredit, tetapi customernya tidak bayar uang balik ke kita. Nah, itu masalah tuh. Ya. Lalu kemudian sering membangun aset. Diajak aja, diajak kadang-kadang Sini. Tuh. Itu malah lucu Nih. tuh, hanya Ini Selin. Hai. Halo, halo, umur berapa? Kamu umur berapa? Umur berapa? Five. Lucu-lucunya gitu. Yes. Ada di atas. Mama di atas. Mama di atas. Enggak, nonton. Go. Iya. Nonton. Sana. Oke. Ini terjadi padaku juga ini sering kali terjadi. Iya, emang ini. Aku samarin dulu ya sambil Coach Tom ini sambil penyesuaian. ada iklan lewat gitu ya. Intermezzo. Jadi ya ada 3 hal ya yang orang-orang sering kali nggak aware dengan bisnisnya. Yang pertama adalah cuan tapi kurang duit mulu. Ini duitnya kemana? Yang kedua lalu suntik modal. Bisnisnya berkembang nggak sih? Kemudian yang ketiga, customer-nya nggak bayar piutang. Teman-teman, ini ada terkait dengan money management saham juga loh. Tapi nanti, aku bahasnya nanti. Oke, kita mau belajar dulu dari Tom. Go ahead, Coach. Dilanjut ya. Lalu banyak business owner itu tidak fokus membangun bisnis, tapi membangun aset. Jadi, beliin properti, beli mesin, beli infrastruktur, tetapi tidak pernah menghitung infrastruktur ini menghasilkan apa. Padahal bisa dihitung tuh. Total aset kita itu berapa, total omset kita berapa. Nah, omset dibagi aset itu namanya return on asset. Itu namanya efisiensi. Efisien nggak sih kita? Jadi sales dibagi aset itu namanya efisiensi. Efisien nggak bisnis kita? Setiap 1 rupiah aset menghasilkan berapa penjualan? Itu harus di atas 1. Harus di atas 1. Misalnya contohnya, saya punya aset 1 miliar, tapi omset saya itu cuma 900 juta. Nah, 900 juta dibagi 1 miliar, berarti setiap 1 rupiah aset tidak menghasilkan 1 rupiah sales. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Itu tanda aja ya. Kemudian yang kelima adalah kita melihat bahwa kok saya sering telat bayar utang bank. Atau utang bank itu pokoknya nggak habis-habis, nggak pernah kelar. Bayar bunga terus, diperpanjang terus. Pokoknya nggak bisa kita bayar. Itu tanda-tanda cukup serius. Nah, jadi kalau teman-teman memulai sebuah bisnis, perlu paham kenapa sampai ada profit tapi nggak ada cash. Harus paham kenapa kok sering-sering suntik dana. Harus mengerti. Nah, dengan kita mengerti, kita bisa menghindari. Oke. Menarik banget ya. Ada orang yang sampai ngutang, terus ini aku nemuin sih, Coach. Jadi ini masih saudara dekat saya juga, kerabat gitu ya. Dia tuh bisnisnya rame sebenarnya. Dia rame gitu, utangnya gede. Nah, yang dia bingung masalahnya adalah, dan yang lucu nih ya, ketika pandemi corona kayak gini, bisnis dia ini tidak terdisrupsi. Bisnisnya justru
dapat keuntungan besar jualan Oke. sepeda. Kan banyak giveaways ya, Oh, banyak lagi booming sekarang. itu Heeh. lagi booming. Jadi pendapatannya banyak sekali, tapi saya tanya nih, gimana bisnis lo gitu? Bagus. Cuman masalahnya ini ya, gue buat bayar utang nih gitu. Waduh gitu ya. Jadi buat bayar utang biasanya bisa bayar bunganya aja gitu terus, dan kemudian sekarang dia mulai bisa bayar pokoknya. Cuman dia Hmm. terbelit lagi, katanya gini coach, kalau mau mengerjakan bisnisnya itu dia harus ngutang. Nah itu gimana itu coach? Jadi tadi udah Ya, ada beberapa problem ya, mungkin coach Tom benar. bisa kasih solusi nih supaya Ya, teman-teman yang belum punya problem itu juga bisa menghindari hal ini gitu. benar. Jadi kita kalau bicara bisnis, sebetulnya bisnis itu adalah hanya sebuah perputaran. Bisnis itu hanya bicara perputaran. Saya beli aset, tujuannya supaya bisa jadi sales. Kalau Hmm. nggak beli aset yang nggak ada hubungan dengan sales, mendingan jangan. Misalnya contohnya ya, saya utang bank untuk beli rumah, tapi pakai uang bisnis. Nah, rumah itu kan nggak mendatangkan omset. Betul. Tapi tapi uang saya udah kepake, bunga harus dibayarkan. Atau misalnya beli mobil. Apalagi sekarang banyak nih teman-teman yang baru sukses dikit beli Lamborghini, beli Ferrari, atau beli mobil mewah, baru dikit suksesnya. Belum belum Hmm. istilahnya belum bisa menggunakan uang hasil passive income untuk dinikmati, Hmm. tapi mereka sudah menghabiskan modalnya. Jadi modalnya kepake buat membeli barang mewah, beli tas mahal. Bukannya nggak boleh ya, bukannya nggak boleh. Tetapi kita mesti tahu mana yang bertumbuh secara nilai, mana yang turun secara nilai. Nah, kalau kita beli beli barang-barang yang turun secara nilai, apalagi pakai utang bank, nah itu masalah. Ada cerita menarik, satu company, bukan ya, orang yang datang ke saya, bisnisnya ada di Jawa Tengah, distribusi, sudah 30 tahun, tapi bapaknya ya. Nah, ini anaknya baru pulang dari Amerika nih. Pulang dari Amerika, menjalankan bisnis sudah hampir 2 tahun, lalu kemudian dia bilang, saya benar-benar stres sama papa saya. Loh, kenapa? Semua uang itu saya dibebani dengan hutang bank yang begitu besar untuk gudang, untuk beli ruko, tapi rukonya nggak kepake, nggak tersewakan. Kemudian dipakai untuk nyetok barang dead stock. Coba bayangkan, barang-barang dead stock ada di dalam ruko, dan itu ruko nggak bisa, lama-lama untungnya tipis, nggak bisa nggak bisa dinikmati. Dan untuk mengembangkan bisnis, dia harus nambah utang bank lagi. Kenapa? Hmm. Karena pokoknya dia yang harusnya diputar dalam bisnis, itu larinya ke bank semua, larinya ke aset. Nah, aset jadi sales. Sales harus jadi profit. Karena banyak orang jualan, jual rugi berani. Nekat. Yang penting saya berani ngambil market. Ambil market, bahwa kompetitor direbut. Jual rugi. Tapi rugi itu ada biaya yang kita harus tanggung ke perusahaan, gitu kan? Sales harus jadi profit. Nah, profit harus jadi cash. Profit harus jadi Sales. cash. Jadi urutannya gitu. Oke. Aset jadi sales, sales jadi Mhm. profit, profit jadi cash. Oke. Jadi banyak Oke. banyak bisnis yang saya untung, tapi karena piutangnya gede, nggak ada cashnya. Jadi kalau aku simpulkan coach ya, jadi Iya, gini teman-teman, biasanya nih ya teman-teman, aku suka ajak coach-coach bisnis, pebisnis ini untuk nge-live bareng saya tuh, sekaligus saya juga belajar tentang bagaimana cara saya menganalisis sebuah perusahaan. Oke, jadi di sini saya hmm. simpulkan bahwa sebuah perusahaan yang bagus itu pokoknya yang paling penting adalah nomor satu, cuan dulu gitu. Ya, jadi ada ya. Jadi misalkan dia ada sales, revenue-nya tinggi, penghasilan dari ini penting teman-teman untuk kita menganalisis perusahaan di yang terdaftar di bursa juga. Kalau Anda mau Iya, investasi jangka panjang, nanti saya akan kasih lihat ya untuk financial statement dari beberapa perusahaan, lihatnya dari mana. Itu penting banget. Nomor satu banget ya. Jadi sales harus jadi profit, profit jadi cash. Nah, berarti di sini yang diperhatikan apa? Revenue. Perusahaan hmm. itu mesti ada peningkatan secara gradual, sales kan. Yang kedua, sales ini harus jadi profit, artinya apa? Selain
salesnya meningkat, bagaimana dengan biayanya? Apakah perusahaan ini bisa melakukan efisiensi atau enggak? Nanti jangan-jangan malah biayanya dia Benar. gede. Wah, buat naikin revenue tinggi, biaya iklannya dikencengin segila-gilanya. Contohnya mungkin FB Ads-nya dikencengin segila-gilanya gitu. Sampai akhirnya atau biaya apapun dikencengin gitu. Sehingga sampai akhirnya profitnya malah jadi kecil. Nah, itu juga nggak sehat. Terus kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah yang perlu dilihat, yang pertama kan tadi prinsipnya yang penting cuan. Yang kedua Hmm, adalah harus jadi duit, harus jadi duit. cash is the Ya, king ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan ketika krisis adalah perusahaan yang punya cash. Nah, ternyata kalau dipikir-pikir perusahaan yang punya cash ini gimana? Ternyata ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa mengelola duit yang dia dapat dari penjualan sebelumnya, yang dikelola apa? Biaya dari perusahaan, baik COGS-nya, biaya untuk marketing and sales, dan juga biaya untuk produksi itu sendiri, itu harus bisa diefisiensi. Kemudian selain itu harus melihat kebijakan dari perusahaan. Nah, ini tadi aku belajar juga dari Coach Tom ya, untuk aku milih saham, aku jadi dapat satu pelajaran nih. Kita kalau lihat perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, kalau teman-teman mau milih yang bagus buat investing, itu pilih perusahaan yang jangan cuma hobi beli aset aja. Nah, kalau dia hobi benar. beli kalau dia hobi beli aset doang, hobi beli aset terus, duitnya ini nggak dipakai untuk pengembangan. Dilihat nih capex-nya berapa. Ternyata duitnya banyak kan yang dibuat beli aset instead of untuk capex-nya gitu. Nah, itu kurang Benar. bagus juga. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman lihat nih inventory, terus kemudian ngelihat oh dead stock-nya banyak, enggak kayak gitu. Nah, terus aku tadi belajar juga dari Coach Tom nih, satu yang penting banget nih, customer nggak bayar piutang. Nah, perusahaan itu kadang-kadang kalau kita cuma lihat laba dari tahun ke tahun dia bisa naik, tapi ada perusahaan yang saat ini contoh ya, Buyung Swasembada. Nah, itu dia perusahaan Hmm. yang bagus, penghasil beras. Tapi dia punya piutang tinggi nih, Coach. Jadi dia kayak nggak Hmm. dibayar gitu utangnya sama agent-agentnya dia gitu. Gitu. Ya, jadi itu tadi penerapannya untuk di pasar saham, untuk memilih perusahaan-perusahaan yang investasi jangka panjang ya. Jadi tips-tipsnya kayak gitu tuh. Nah, caranya gimana? Ntar aku akan kasih lihat ya untuk financial statement-nya, dan yang lebih detail untuk membaca laporan keuangan perusahaan, membaca financial statement perusahaan. Aku akan bahas besok hari Sabtu. Judulnya adalah membaca financial statement perusahaan di webinar online Diskon Pagansa jam 9 pagi. Daftarnya ke ellendesme.com/sodv hari ini gratis. Ditraktir sama Coach Tom. Caranya gimana? Keren, keren. Masukkan kode promonya ya Tom. Wah, itu dapat hadiah langsung. Terus teman-teman juga follow Instagram Coach Tom juga ya, supaya bisa belajar bisnis lebih lanjut. Oke Coach, pertanyaan lebih lanjut Coach. Ya. Tadi kita ini kan Coach Tom ini kan tadi ada cerita tentang problem-problem pebisnis di dalam mengelola keuangannya ya. Jadi Ya. ada yang hobinya beli aset terus, utangnya Hmm. numpuk, lupa untuk dia supaya tujuannya profit, terus kemudian cash flow-nya dia mungkin juga berantakan kayak gitu. Kalau misalkan dikasih kesempatan nih Coach, memulai dari awal, memulai dari zero. Sekarang kan banyak yang mulai pivot juga ya bisnisnya ya, Ya. mulai dari nol gitu ya. Nah, Coach Tom tuh kasih saran apa sih buat teman-teman pebisnis atau calon pebisnis ini? Jadi kalau start dari nol itu bagus banget karena kita juga ada sebuah kampanye namanya business restart. Jadi yang di restart adalah pikirannya. Kita mesti restart pikiran kita karena banyak sekali orang di luar sana merasa sudah pengalaman, merasa expert, jadi nggak mau belajar lagi. Nah itu masalah tuh. Jadi kita jadi ini aja deh, jadi anak baru lagi deh. Kita mulai dari nol lagi. Meskipun kita sudah bisnis 30-an tahun, ternyata COVID-19 itu nggak ada artinya. Itu nggak berlaku. Jadi kita harus set up yang namanya beginner's mind. Beginner's mind adalah orang yang pikirannya terbuka, mau belajar, rendah hati, mau dengar apa kata orang, mau mendengar apa kata customer, mau mendengar apa kata karyawan kita. Jadi saat kita memulai bisnis, hari ini ya, hari ini kalau kita mau memulai bisnis, mau sukses, harus dengar siapa konsumen yang punya problem. Kita harus dengar siapa customer yang punya problem, di situ kita menyiapkan solusi untuk mereka.
Karena hari ini customer nggak beli produk. Hari ini customer tidak membeli masker, Gitu ya. tapi sudah membeli solusi. Dia sudah membeli solusi. Solusi supaya apa? Supaya napasnya enak, supaya keren, supaya ya tetap kelihatan funky, seksi, atau mungkin supaya kelihatan unik. Jadi bukan lagi membeli barang. Kalau kita menawarkan hand sanitizer, itu semua orang bisa beli, bisa jual. Tetapi kalau kita menawarkan solusi, itu ceritanya berbeda. Jadi satu adalah cari masalah customer, dua pilih solusi yang bisa Anda atasi. Tapi faktor yang berikutnya yang lebih penting adalah belajar menjadi orang yang rajin mencatat. Belajar menjadi orang yang rajin mendokumentasikan apa yang terjadi. Ini hari ini penting banget. Saya iklan, keluar uang 100.000, menghasilkan 0. Itu dicatat. Bukan berarti, oh gagal. Enggak, 0 itu bukan gagal. Itu hanya respons dari strategi yang salah. Gitu ya. Atau misalnya, saya sudah keluar iklan, tetapi saya tidak, saya hasilnya oke lah ya. Oke, dapat hasil. Itu pun harus dicatat. Nah, demikian juga dengan laporan keuangan. Keuangan itu hanya aktivitas dijadikan angka. Jadi rajin nyatet tuh sebetulnya nanti membantu sekali. Aktivitas jadi angka. Nanti kalau Anda tahu caranya membaca angka, Anda bisa membuat angka jadi aktivitas lagi. Gitu. Angka Bener jadi ya. Bener banget tuh, aku setuju banget Coach ya. Jadi Coach Tom kan bilang tadi ya, set up beginner's mind. Mesti belajar pada ada orang-orang yang sudah berhasil, yang mereka punya cara yang berbeda juga gitu. Contoh nih, aku banyak banget belajar dari Gojek, simpel aja gimana cara belajar dari dia. Bukan saya kenal Nadim secara langsung, simpel banget aku liatin YouTube-nya Live at Gojek ya. Jadi di sini yang dilakukan adalah kayak yang Coach Tom bilang tuh, dari aktivitas jadi angka, angka jadi aktivitas lagi. Nah, ini out of topic dikit, si Gojek ini dia melakukan risetnya itu kencang banget, data research-nya kencang banget. Dari situ dia tahu problem apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh usernya dan juga driver-drivernya. Ya, jadi sampai akhirnya dia bisa melakukan pengembangan ini bukan pengembangan yang berdasarkan keinginan dari pemilik perusahaan, tapi benar-benar pengembangan yang dibutuhkan oleh penggunanya. Jadi saat ini kita sebagai business owner juga, teman-teman mungkin sebagai business owner bingung, ini aku mau inovasi apa lagi ya? Jadi lakukan tes dan ukur. Caranya tes dan ukur gimana? Itu tadi, balik lagi, kumpulin angkanya. Simpel aja deh, angka tuh start dari hal-hal yang sederhana ya. Mungkin pertama memang dari tingkat konversi dulu, dari berapa banyak orang yang nelpon, nanya berapa banyak yang terkonversi, kemudian keberatan mereka nggak mau beli apa, itu dikumpulin dikit-dikit dulu dan seterusnya. Nah, Coach, ini hari ini kan kita khusus bicara tentang keuangan ya. Saya agak-agak tergoda untuk melebar nih tadi, sorry. Jadi, ya, ini kita mau belajar nih ya. Tadi kan aktivitas jadi angka jadi aktivitas lagi untuk menjadi sebuah strategi bisnis yang baru. Nah, saya mau nanya nih, Coach. Teman-teman pemula ini, mereka kan banyak yang tidak bisa membuat laporan keuangan. Boro-boro membaca aja nggak ngerti. Nah, kalau membaca laporan keuangan, itu sudah saya gitu ya. Nanti hari Sabtu saya ajarin. Nah, Coach, kalau teman-teman yang nggak ngerti buat laporan keuangan, gimana sih caranya membuat pencatatan keuangan yang sederhana untuk bisnis-bisnis UKM dan bisnis-bisnis yang baru mulai ini, Coach? Sebetulnya hanya masalah kita hanya menentukan kategori. Ya, namanya kalau bahasa kerennya ada chart of account, tapi kita bikin aja kategori. Kalau dalam bisnis, 4 kategori dalam laporan keuangan itu harus dicatat ya. Tahu ya. Tahu nggak apa perbedaan antara penjualan dengan HPP, harga pokok? Nah, itu kan kategori. Oh, kalau penjualan itu definisinya adalah uang yang diterima dari customer. Itu dicatat sebagai penjualan. Kasih kode tuh, penjualan. Atau misalnya, oh saya keluar uang untuk beli bahan baku. Ah, itu masuk kategori inventory atau harga pokok. Lalu yang ketiga adalah biaya yang
dikeluarkan secara fix untuk operasional. Namanya overhead. Disebutnya overhead. Kenapa overhead? Segala sesuatu yang di atas kepala kita. Itu namanya over the head. Ya. Di atas kepala kita disebut overhead. Nah, itu uangnya kemana itu larinya? Itu dibayarkan berapa? Namanya operation cost, operating cost. Nah, yang terakhir adalah depresiasi. Ini juga seringkali banyak orang tidak menghitung depresiasi. Nah, depresiasi itu apa? Semua aset yang kita miliki akan menyusut dalam jangka waktu tertentu. Nah, menyusut itu bukan berarti tidak bisa dipakai, tetapi nilainya akan lama-lama jadi nol. Untuk apa? Untuk dipakai, untuk ditabung, renovasi lagi. Nah, banyak orang di luar sana tidak potong depresiasi, tidak dikumpulkan nih. Uang depresiasi itu nggak ditabung, lalu kemudian pada saat dia harus renovasi, pinjam utang bank. Nah, itu jadi masalah lagi tuh. Mau renovasi, pinjam utang bank. Mau apa namanya? Halo? Mau ya, halo. Wah, Halo? ini ya. Oke. Muter-muter tadi. Iya. Lanjutin kok. Tadi terakhir depresiasi ya. Jadi depresiasi itu harus ditabung. Duitnya harus disimpan supaya nanti waktu mau renovasi nggak usah pinjam uang bank lagi. Sama dengan kalau Anda THR. THR itu juga adalah bagian dari operating cost. Jadi THR itu kita tahu tahun ini punya karyawan berapa, berarti pada saat akhir tahun nanti, saat Lebaran, kita harus bayar uang berapa. Nah, itu kalau bisa dicicil dari sekarang. Itu yang harus dimasukkan ke dalam biaya operasional. Nah, pengelolaan itu, 4 kategori itu coba dipilah. Yang ini masuk ke dalam sales, yang ini masuk harga pokok, ya, yang ini masuk operating cost, yang ini masuk depresiasi. Nah, yang kedua adalah balance sheet. Kita mengerti ada yang namanya balance sheet. Nah, balance sheet itu penting banget. Balance sheet adalah, balance sheet itu neraca. Di neraca cuma ada 4 juga. Dan itu berkaitan dengan laporan keuangan, dengan laba rugi. Jadi kalau sales, itu nyambung dengan receivable. Nyambung dengan piutang. Kalau piutangnya gede, berarti salesnya pasti gede. Nah, kalau salesnya gede, piutangnya gede, berarti cash-nya hilang. Itu hubungan dengan cash nanti. Ya kan? Kalau salesnya gede, piutangnya gede, berarti nol salesnya. Cash-nya. Kalau piutangnya gede, piutangnya kecil, berarti cash-nya besar. Gitu. Yang kedua adalah COGS. COGS atau HPP itu hubungan dengan inventory. Kalau COGS-nya berkurang, inventory-nya berkurang, berarti cash-nya akan bertambah. Betul ya? Kalau COGS-nya berkurang, inventory-nya berkurang, cash-nya bertambah. Tetapi kalau inventory-nya berkurang, COGS-nya berkurang, inventory-nya nambah terus, berarti kita nggak jualan, tapi stok naik terus. Stok nambah terus. Nah, cash flow kita akan banyak barang mati. Kok inventory-nya tambah terus ya? Gitu. Nah, itu yang ketiga adalah utang piutang, payable. Nah, payable itu berhubungan dengan berapa banyak operating cost kita yang sudah dibayarkan atau belum dibayarkan. Ya, liabilities, gitu ya. Dan yang terakhir adalah depresiasi. Semakin besar depresiasi, berarti kita banyak beli fixed asset. Makin tinggi depresiasinya, berarti makin banyak kita belanja fixed asset. Makin tipis depresiasinya, berarti kita tidak terlalu banyak beli fixed asset. Begitu. Kalau nggak banyak beli fixed asset, berarti uang kita banyak bisa tersimpan sebagai capital investment.
kita kelola capital budgeting kita itu cukup besar. Suatu saat mau akuisisi bisnis gitu ya. Nah, itu bisa dihitung nanti. Dan yang terakhir jangan lupa teman-teman ya, biaya pajak. Wah, itu dia. Iya, itu Nah, udah itu masuk dia ke dalam tuh. operasional. Iya, benar Biaya ya, teman-teman operasional, ya. iya. Jadi teman-teman ini menarik banget, aku rangkum aja ya. Teman-teman mungkin ini tadi ada yang kasih, ini coach kasih komennya apa? Emoticon mata dua blolok gitu. Kenapa? Karena kalau bicara tentang keuangan ya, ini sebenarnya satu hal yang sangat krusial, sangat penting banget nih. Cuma teman-teman biasanya tuh lebih hobi dengerin tentang marketing and sales. Karena apa? Karena memberikan satu kenikmatan yang bisa langsung dirasakan. Kalau marketing and sales itu kan duit masuk enak ya. Tapi kenapa kita penting belajar keuangan? Karena kalau kita nggak belajar tentang cara mengelola keuangan perusahaan, itu kapal bocor, tenggelam nggak tahu loh, ya. Jadi tenggelam pelan-pelan nggak tahu. Itu yang sangat berbahaya sekali, ya. Dan tadi kalau cerita dari Coach Tom ini ya, aku sempat ada juga menemui seorang teman yang sebenarnya dia punya bisnis itu secara marketing oke-oke aja, secara sales oke-oke aja, tapi dia tidak memperhatikan barang mana yang, jadi dia kurang di manajemen ini, stoknya itu dia banyak dead stock di salah satu produk yang beberapa produk yang dia nggak ngerti gitu, tahu-tahu dead stocknya banyak, dan secara finansial dia pakai utang terus untuk mengembangkan bisnisnya secara masif, dan itu yang bikin kolaps. Sebenarnya bukan masalah marketing atau salesnya, itu sangat bahaya banget gitu. Aku akan rangkum teman-teman. Jadi teman-teman yang belum bisa bikin laporan keuangan perusahaan, nanti kalau hari Sabtu sih saya ajarin cara baca laporan keuangan ya, karena tugas saya kan ngajakin teman-teman investasi saham. Kalau belajar bisnis langsung sama Tom itu. Ya, jadi gini teman-teman, untuk mencatat pengeluaran perusahaan, finansial perusahaan itu nomor satu yang dicatat kan memang revenue dulu ya. Revenue itu dicatat. Terus kemudian pengeluaran itu dibagi menjadi beberapa macam pengeluaran. Pengeluaran yang pertama adalah pengeluaran untuk sales. Nah, untuk penjualan, pengeluaran yang untuk sales ini apa aja sih? Ini salah satu contohnya yang paling gampang sih, iklan gitu ya. Terus kemudian selain iklan ya semua hal, misalkan bikin multimedia kreatif untuk memasarkan, mungkin biaya entertainment untuk partnership gitu ya, teman-teman, partnernya ulang tahun kirimin kado nih atau apa, nah itu masuk ke biaya sales sebenarnya, biaya penjualan. Kemudian yang kedua ada biaya inventory atau HPP ya, jadi seringkali juga dibilang COGS ya, HPP ini untuk membuat satu produk, ya ini biaya yang dibuat untuk satu produk. Nah, kalau teman-teman mau tahu keuntungan gross itu ya dikurangin dari biaya penjualan dan HPP ini tadi, itu udah dapat gross profit. Nah, kalau mau tahu netnya, dikurangin dengan biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya untuk gaji karyawan selain untuk marketing. Jadi kalau komisi-komisi penjualan tuh masuknya ke biaya sales itu tadi. Terus kemudian tadi bagus banget tuh Coach Tom bilang kalau bisa nih ya kayak pengeluaran-pengeluaran yang sudah terduga di depan, kayak ini ada apa namanya tadi THR ya, THR itu renovasi THR. Renovasi THR tuh dicicil dari sekarang, jadi nggak kaget nanti pas bagi THR kaget gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah biaya depresiasi. Untuk pajak juga jangan sampai lupa teman-teman ya. Nah teman-teman, ini saya ada satu pengalaman juga nih Coach. Saya kan ada ini juga ya, business is about giving solution to people. Jadi saya kasih solusi teman-teman ini untuk beli jual saham secara ini, kita kasih edukasi online setiap hari melalui IM-Trade. Nah, di IM-Trade ini kan saya bekerja nggak bisa sendirian dong. Ini kita mengembangkan sistem, ada tim IT, ada tim edukator, ada tim yang follow up WhatsApp orang yang mau bergabung, kayak gitu ya. Nah, ini kan ada tim banyak. Jadi setiap setahun sekali, itu saya ada budget untuk ajak tim saya jalan-jalan. Kadang-kadang saya nggak ikut gitu. Karena saya kadang kalau sama jalan-jalan lebih ini sama family ya. Kalau sama tim kadang-kadang saya kepikiran,
kepikiran keluarga, kepikiran ini ya. Jadi yang pertama dulu ke Bangkok itu saya ikut dengan tim 2 tahun yang lalu. Terus tahun 2019 kemarin, 2019 kayaknya 2020 awal Januari mereka masih sempat jalan-jalan tuh ke Malaysia. Nah, ke Malaysia. Nah, kadang-kadang teman-teman saya nanyain, gila lu ya lu berangkatin orang segitu banyak pergi ke luar negeri. Itu apa enggak ini biayanya apa enggak gede banget, enggak boncos kamu gitu? Enggak. Kenapa? Kan saya udah menghitung sepanjang tahun. Iya. Istilah kita memang saya nabung buat oh ini budget untuk kasih jalan-jalan tim ya. Jadi tentunya ada KPI juga yang berhak untuk jalan-jalan siapa. Oh lebih dari tahun misalkan kayak gitu. Jadi kita udah nabung dulu gitu. Nah, untuk tahun ini 2020 akhir atau 2021 awal mungkin nggak bisa ajak tim jalan-jalan nih ke luar negeri karena pandemi ya. Jadi mungkin nanti diganti sesuatu yang lain gitu. Ya itu sih, saya senang banget nih dikasih tips-tips sama Coach Tom. Mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum saya nanya lagi. Oke, jadi kalau dilihat dari pengembangan atau manajemen bisnis, laporan itu minimal ada 3. Satu adalah laporan keuangan, yang kedua adalah neraca, yang ketiga adalah cash statement. Jangan hanya punya satu. Karena kalau hanya punya satu, misalnya hanya punya laporan keuangan atau profit and loss statement, profit and loss statement itu sifatnya masih teori. Jadi profitnya itu betul ada duitnya atau enggak kita nggak tahu. Gitu. Nah, neraca, kalau hanya baca neraca itu terlambat. Karena neraca itu dibuat kemarin, hari ini sudah berubah lagi. Jadi nggak bisa kita baca neraca saja. Atau kita hanya punya cash flow statement. Itu juga nggak bagus. Karena kita nggak tahu sebetulnya kita efisien atau tidak. Karena cash flow statement hanya mencatat uang masuk dan uang keluar, dan hanya mencatat dari mana sumber uang itu, dari operasional kah, dari kegiatan financing kah, dari permodalan kah, atau mungkin jual beli aset. Bisa jadi, saya cuma melihat cash nih, misalnya di neraca, cash saya bagus. Ternyata itu utang bank semua. Itu juga nggak bagus. Atau misalnya, saya cashnya gede, baru jualin aset. Baru jual aset. Jadi harus ada 3-3-nya. Adalah nginput gitu. Ellen muter-muter gambarnya. Tadi sempat muter-muter. Biasa aku kalau saya udah punya gitu ya. Oke, teman-teman, sebentar, semoga masih Oke. Jadi laporan keuangan lancar ini lancar. Neraca, terus kemudian laba rugi dan kemudian cash flow ya. Jadi semuanya penting ya, dan juga kalau teman-teman mau memilih perusahaan untuk investasi jangka panjang, ada Iya nih. Bisa. memang yang pertama paling mudah dipelajari itu seiring berjalannya waktu ya, mesti bisa ngelihat ini angka untuk financial statement. Nah, aku kasih lihat teman-teman, financial statement ini dapatnya dari mana? Ini adalah website PT Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman kalau mau cari ya laporan keuangan ini di perusahaan tercatat, terus kemudian lihat laporan keuangan dan tahunan. Nah, ini teman-teman bisa dapetin gratis nih. Terus ya, ini ada tips juga nih, ini bukan cuma buat investor saham. Ini ada tips juga buat teman-teman yang mau memulai sebuah bisnis. Saya kasih contoh ya.
teman-teman mau berbisnis apa coba? Bisnis apa coba ya? Apa ya coach ya? Kasih contoh dong coach. Satu coach. Kuliner. Ini banyak yang pengen bikin bisnis Ya. kuliner. Kuliner ya, mungkin pizza, PZZA. Nah, PZZA kita lihat. Nah, PZZA ini ukurannya segede apa sih? Kayak gitu ya. Mungkin Anda punya mimpi mau jadi segede seperti PZZA ini. Oke, teman-teman lihat di sini nih ya. Ini laporan keuangan saham PZZA. Sari Melati Kencana. Tahun 2019. 2020 tahunannya belum keluar dong ya, kan baru tahun apa nih ya? Oke, baru bulan apa ini? Ini keluar semua nih financial statement tahunan 2019. Ini ada yang PDF-nya, teman-teman bisa download. Terus kemudian ini ada Excel-nya juga nih ya. Kalau Excel saya coba kasih lihat teman-teman ya, yang dibaca apa aja. Ups, Excel-nya nggak bisa dibuka. Oke, sabar sebentar. Nah, ini teman-teman. Waduh, ini bener ya lihatnya kayak gini ya. Aku kasih lihat yang udah ada aja. Ini aku udah downloadin satu financial statement. Ini kemarin kita sempat bahas perusahaan ini nih, Eka Dharma International Tbk. Nah, di sini ini ada tulisan banyak. Terus kemudian kita ketemu satu laporan keuangan nih, laporan keuangan. Sebentar, saya cariin yang gampang dilihat aja nih. Nih, ini ada aset lancar, aset tidak lancar, kemudian ada liabilitas. Saya akan kasih laporan laba rugi yang paling gampang diperhatikan ya teman-teman ya. Paling gampang aja dilihat nih. Laporan keuangan, sebentar saya cariin contohnya. Ekuitas, ini masih ini. Nah, ini laporan laba rugi nih, kelihatan kan? Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kekonsolidasian. Nah, ini laporan keuangan kebetulan yang aku download nih tahun 2017. Nah, tadi mau download yang 2019. Ini tadi saya internetnya agak lola ini ya. Mepet-mepet ini tadi. Jadi saya download ini yang ada di komputer saya offline. Ini teman-teman lihat nih, dari sini bisa dilihat, ini penjualan, tuh 2017, ini 2016, wah ternyata dia naik nih, 2016 ke 2017 dia naik, terus dikurangin dengan beban pokok penjualan, ya beban pokok penjualan itu apa coach? Beban pokok penjualan. Ini HPP. Ya, jadi ini beban pokok penjualan ya, ini HPP. Terus kemudian teman-teman perhatikan ini laba kotornya dia. Terus kemudian ini dikurangin dengan beban usaha. Ini kegiatan operasional dia ya, dikurangin dengan berbagai kegiatan operasional dia. Ini ada pendapatan lainnya. Bisa jadi bunga dari deposito, dividen saham, sebagainya ya. Nah, terus teman-teman perhatikan di sini, ini ada labanya. Dikasih diskon juga bisa sama supplier, ini dapat diskon di sini terus jadi pendapatan tambahan. Nah, ini teman-teman, ini labanya. Terus kemudian ini dikurangin dengan beban-beban yang lainnya lagi. Ini laba sebelum pajak. Nah, teman-teman perhatikan nih. Dari sini terjadi peningkatan nggak? Oh, ternyata ini dia revenue-nya naik 568 ke 643, tapi kemudian di sini labanya turun nih. Dari 119 ke 101 gitu. Nah, gede di mana? Oh, ternyata di sini terjadi peningkatan cost of goods sold, COGS-nya dia ya, beban pokok penjualan dia ini naik gitu. Nah, ini jadi tidak berarti revenue naik itu tidak berarti selalu bagus ya. Terus kemudian teman-teman perhatikan lagi, ini sebelum pajak, dan ini setelah pajak seterusnya. Oke, terus biasanya kalau untuk investor retail itu perlu diperhatiin satu poin lagi. Sebentar. Aduh, di sini kok nggak kelihatan ya. Ini adalah EPS-nya, teman-teman. Earnings per share. Nah, paling bawah banget. Jadi udah dikurangin biaya macam-macam. Ini adalah laba bersih dari perusahaan
Harus bersabar nih ya. Hmm. Ini teman-teman perhatikan, ini laba bersih yang sudah dibagi dengan total jumlah saham yang beredar di publik. Nah, jadi EPS-nya 2016 ke 2017 ini turun ya. Jadi ini padahal dia punya revenue naik. Nah, ini cara sederhana untuk membaca laporan keuangan untuk laba rugi ya. Jadi nanti untuk yang detailnya saya akan bahas untuk di seminar SODV untuk yang neraca dan juga untuk cash flow gitu ya. Ada juga loh perusahaan yang kelihatannya secara laba rugi bagus tapi secara cash flow-nya kurang bagus gitu. Pecah layarnya, iya apalagi ngomongin angka yang kecil-kecil ya. Oke. Kosong. Ini mau minta tips nih teman-teman. Seru Bagaimana banget ya. caranya Ini supaya ya, seru banget ya kalau ngomongin saham ya. Rame banget yang dengerin. ya ini ada penonton setia saya nih tiap hari udah kecanduan nonton IG Live. Kenapa? Aduh, Karena keren banget. mau nanya besok saham saya naik nggak gitu. Sama nungguin giveaway coach biasa Keren. udah hadiah tuh. Oke, coach mau nanya nih ya, mengembangkan Ya. bisnisnya, mau mengembangkan bisnisnya sampai ke mendapatkan pendanaan yang jauh lebih besar supaya bisa scaling up gitu. Baik pendanaan dari investor, misalkan dari venture capital ataupun dari strategic partner ataupun IPO. Nah, itu stepnya yang perlu dipersiapkan apa aja? Ya, jadi kalau kita mau mengembangkan bisnis sampai dengan mendapatkan pendanaan, itu namanya funding ya. Funding itu berapa level sebetulnya. Kalau startnya masih idea, mungkin fundingnya nggak bisa dari investor, tapi dari teman, dari keluarga, tetap dapat funding dari saudara yang memang mau gabung. Nah, ada dua jenis funding. Pertama adalah mereka mendapatkan share atau dalam equity, berada di dalam equity, berarti kalau mereka itu nanam saham, kita wajib bagi dividen. Tapi bagi risiko juga. Risiko itu ditanggung bersama. Kalau rugi, ya rugi bersama. Kalau untung, untung bersama. Tapi beda kalau pinjem. Jadi judulnya adalah hutang. Mereka tidak masuk ke dalam bank equity, tapi kita wajib cicil uang itu kembali. Nah, itu di saat masih ide. Lagi muter-muter. Kalau mikro, jadi naik ke levelnya mikro, perusahaan mikro. Di mikro itu salesnya masih kecil sekali. Masih muter-muter, oke. Jadi kalau perusahaan mikro itu pendanaannya biasanya dari bank atau dari angel investor. Nah, angel investor adalah orang-orang yang senang ngelihat perusahaan masih kecil, berpotensi, lalu mereka ikut berkembang bersama-sama. Nah, tapi level ketiga namanya UKM. Nah, di level UKM ini biasanya venture capital itu senang menjadikan ini sebuah startup di mana sudah terbukti produknya, jelas sudah melewati fase susah. Ketika membangun bisnis, susahnya apa sih? Susahnya memperkenalkan produknya, memperkenalkan konsep produknya. Lalu kemudian mulailah mereka berpikir gimana caranya mengembangkan bisnis ini. Nah, kalau konsep bisnis kita bagus, kalau produk kita bagus, venture capital itu akan mendongkrak kemajuan bisnis kita. Mereka akan berikan support dalam bentuk berbagai macam pendanaan supaya suatu saat bisa dijual di saham, di pasar modal, supaya bisa menjadi perusahaan terbuka. Ya lumayan kan, mereka memulai dengan modal kecil pada saat mendanai bisnis ini. Saat dijual di IPO harganya bisa 10 kali, 40 kali, 50 kali lipat begitu dari apa yang mereka bayarkan. Nah, itu adalah tingkat-tingkatannya, perjalanannya. Tetapi kalau ditanya, apa yang paling mendasari sebuah perusahaan bisa atau tidak bisa IPO? Yang pertama adalah dia harus
bersih secara keuangan. Hmm. Keuangannya itu harus betul-betul bisa diaudit, harus bayar pajak, pajaknya nggak boleh nunggak, dan harus bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, orang nggak mau beli sahamnya, gitu. Dia harus bertumbuh. Itu yang pertama. Keuangannya itu mesti benar. Nah, yang kedua, punya impian yang besar. Jadi punya, kita sebutnya growth plan. Rencana berkembang jangka panjang itu mau ngapain? Jadi kalau terima duit nanti ya, kalau Anda terima uang 200 miliar, 300 miliar dari publik, mau dipakai buat apa tuh duitnya? Kalau nggak punya planning, nggak punya rencana, nggak tahu mau mengembangkannya seperti apa, mendingan nggak usah gitu. Atau Anda rencananya pengen kecil-kecilan aja, ya udah jangan gitu. Nah, kesalahan banyak pengusaha UKM di luar sana adalah ya muter balik lagi. Semangat, semangat, semangat. Tenang, tenang, ya. Nah, jadi kesalahan UKM di luar sana yang berkaitan dengan investor, mereka mencari investor justru saat bisnisnya sedang problem. Saya punya masalah dengan hutang bank, saya punya masalah saya nggak bisa berkembang, saya udah jualan kok nggak berhasil. Saya mau ngembangin bisnis tapi nggak bisa. Lalu mereka berharap investor mau support mereka. Nah, investor adalah orang-orang yang ingin untung, bukan ingin rugi. Jadi mereka akan memilih entrepreneur yang bisa menguntungkan mereka. Mereka akan mencari bisnis-bisnis yang undervalue. Undervalue itu gimana? Sekarang kelihatannya nggak berpotensi nih. Cuma ownernya masih polos-polos gitu ya. Marketnya gede. Cuma ownernya masih polos. Ya udah saya danai deh. Dia nggak tahu potensi bisnis dia. Nah, sementara banyak pengusaha di luar sana yang sedang ada masalah, lalu mengharapkan investor. Nah, itu nggak akan efektif tuh. Investor akan tahu. Bener. Jadi ini ya teman-teman ya, banyak banget nih ya pebisnis muda, startup itu seringkali tujuan akhirnya adalah exit itu untuk dapat duit. Sedangkan kalau kita perhatikan ya, pebisnis yang benar-benar berhasil luar biasa, mereka kalau punya bisnis yang menguntungkan, masa sih iya mau exit gitu. Jadi tujuannya bukan profit, tapi malah exit. Nah, yang benar, bisnis itu tujuannya yaitu tadi, profit, sales jadi profit, jadi cash. Nah, investor besar, mereka juga nggak mau dong taruh duit cuman buat lu exit aja gitu. Jadi, harus buktiin dulu ini bisa profit atau enggak. Dan jangan berpikir untuk mencari pendanaan sebelum Anda bisa membuat bisnis ini profit terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman di sini, ini mungkin ada yang penasaran nih ya, ada yang penasaran juga. Oke, saya akan mencatat setiap keuangan saya gitu. Mau nanya nih coach, teman-teman ini, mereka tadi ada yang tanya gini, 3 problem terbesar untuk UMKM itu apa ya? Untuk pebisnis kecil itu apa ya? Mungkin salah satunya tadi coach ada jelaskan tentang memperkenalkan produk, artinya memarketingkan produk. Itu gimana caranya? Tipsnya? Saat ini kita sudah dibantu banyak dengan yang namanya sosial media. Hari ini kalau Anda ingin memperkenalkan produk, ada istilah the new way of marketing, yaitu teaching is marketing. Mengajar adalah memasarkan. Jadi ajarkan orang tentang produk Anda. Banyak orang yang nggak ngerti produk kita itu apa sih. Bahkan ada beberapa orang beli produk nggak tahu cara buka tutupnya. Cara buka tutupnya nggak tahu. Karena apa? Kurang edukasi. Jadi kita harus mengajarkan, lalu kemudian menjual. Makin banyak kita mengajarkan orang, akan semakin banyak bisa menjual. Misalnya contohnya, saya menjual apalah ini. Kita ajarkan cara bikin masker. Ajarin aja cara bikin masker. Tapi kita juga jual masker. Kita jual masker, tapi cara mengajarkan bikin masker.
Kenapa? Hmm, Karena ketika mereka mencoba bikin sendiri, ternyata susah. Ternyata bener. nggak gampang. Dan ketika mereka melihat, daripada repot-repot, yang saya tahu cara bikin masker adalah Anda. Nah, jadi teman-teman nanti bisa dapat kesan bahwa Anda adalah seorang expert di bidang itu. Karena Anda mau mengajar. Tapi di sisi lain, customer akan senang. Karena bukan hanya mereka membeli sesuatu, tapi mereka dapat kenal sama ownernya, dan bisa mendapatkan pengetahuan dari kita. Begitu. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan bangun relasi dengan customer yang sudah ada. Customer yang ada itu adalah aset kita. Banyak orang yang membeli itu setelah beli putus hubungan. Orang beli, bye-bye. Dia nggak ada hubungan lagi, nggak ada kontak lagi, nggak ada sharing lagi, nggak ada apa-apa lagi. Nah, orang-orang yang membeli adalah orang-orang yang sudah kenal value kita, udah tahu rasanya. Mereka harus dimanfaatkan untuk menjadi orang yang bisa menjualkan produk kita atau memperkenalkan produk kita ke tempat lain lebih jauh lagi. Jadi word of mouth itu menjadi menjadi banyak gitu loh. Dua hal Jadi itu. si Ellen mengajarkan dan memasarkan juga ya. Jadi gini, setiap hari itu sharing-sharing saham kayak gini Pak. Terus coach, ya jadi bapak-bapak. Emang udah bapak-bapak, ini ada anaknya ya. Oke, Pak, dikira juga. Saya tadi anaknya lewat tuh pesan dari mama. Oke, itu papa lagi masuk sosial media, kamu nongol deh gitu. Back to the topic again. Mengajarkan dan memasarkan. Jadi tiap hari saya kan ada ajarin tentang saham, cerita tentang saham di live kayak gini ya. Terus kemudian ada 1-2 nanya, belajar gimana, IM trade itu apa sih. Jadi sebenarnya di awal tuh saya tidak pernah berniat untuk menjual seperti ini dan nggak pernah ada di kepala saya pada awalnya tahun 2008 waktu itu. Semuanya mengalir aja dan saya melihat yang benar banget dari Coach Tom tadi adalah saya melihat problem dari banyak orang di sekitar saya yang mereka mau belajar saham itu susah. Yang pertama, kedua mereka takut dengan risikonya. Dan yang ketiga, stigma pasar saham di masyarakat, terutama orang-orang yang belum memahami bahwa ini ada investasi, itu stigmanya kayak ini spekulasi. Bahkan sampai sekarang besar, iya masih banyak orang tuh yang dimarah-marahin gara-gara masuk ke saham. Kayak saya ini udah dengar, oh ya lu belajar sama Elena, udah kayak saya ini bandar judi apa gitu loh. Padahal ini investasi, kita didukung juga sama regulator loh gitu. Jadi saya melihat problem orang-orang tuh kesulitan. Kemudian di tahun 2009, 2010 itu saya mencoba membuat sebuah solusi dari pengalaman saya sendiri, nulis buku yang hitam itu. Kemudian dari situ problem berlanjut. Jadi orang-orang pengen belajar dan seterusnya. Dan sebenarnya kalau ditanya, saya lebih senang trading sendiri atau ngurusin ini semua sih. Jujur kata saya ini tipe dalam tanda kutip ya, saya ini tipe seniman. Seniman itu artinya berfokus pada kualitas. Istilah kata tuh kalau saya bisa kerjain sendiri, saya nggak mau orang kerjain gitu loh. Karena saya fokus kualitas gitu. Tapi apa daya, tangan cuma 2, waktu cuma 24 jam, dan keluarga juga membutuhkan saya, ya kita membutuhkan tim untuk membutuhkan ini. Dan pada akhirnya saya pun jadi pelan-pelan saya harus membangun sebuah sistem untuk memberikan solusi, mengedukasi banyak orang di Indonesia dalam berinvestasi saham. Dan ini juga menurut saya sih ya nggak mudah, dan kalau ditanya motivasinya apa sih, seneng ya, saya sih seneng gitu. Secara kalau buat ini nggak memenuhi kebutuhan hidup, wah kalau buat saya ingat Coach Tom gimana, kalau saya bekerja, berinvestasi, berbisnis, itu buat saya sendiri. Jangan bilang-bilang ya. Uang suami, uang istri. Jadi istrinya dihidupin sama suami, uang istri, uang istri gitu. Semoga istri tidak meninggal. Ya. Kira-kira kayak gitu deh. Nah, aku mau sambungin dikit nih ya, pasar saham ya. Coach Tom bilang, dengarkan problem customer dan berikan solusi. Apa problem masyarakat umum saat ini? Ya, jadi belajarlah jadi orang yang rajin mendokumentasikan. Apa sih problemnya orang saat ini? Kalau si A bikin bisnis ini, wah bikin bisnis itu ikut-ikutan. Si B bikin bisnis itu ikut-ikutan. Padahal
belum tentu bisnis itu yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Contoh nih, kemarin harga masker mahal, semua bikin masker, ikutan jualan masker. Terus Benar. tiba-tiba turun anjlok, wah rugi besar, kayak gitu ya. Mungkin ada yang lihat, wah jadi coach enak ya, coach Tom enak ya, ngajar dapat duit gitu ya. Terus kemudian wah jadi Ellen May enak ya, bisa saham ya, terus kemudian bisa ngajar ya, ikut-ikutan. Padahal yang terpenting jangan ikut-ikutan sama orang lain yang kelihatannya berhasil. Ingat loh teman-teman, yang di sosial media yang kelihatannya wah mereka berhasil luar biasa, terus mobil mewah, rumah mewah, segala macam, bisnisnya kayak keren, belum tentu untung. Yang teman-teman Benar. harus perhatikan saat ini adalah problem masyarakat itu apa? Indonesia itu secara geografis gimana? Banyakan orang kaya, atau orang setengah kaya, atau orang pura-pura ngaku kaya, atau orang yang nggak punya duit. Banyakan di mana? Oh, ternyata paling banyak di bawah loh. Mereka ini kebutuhannya apa sih? Simpel banget, selalu saya balikin ke pasar saham. Kebutuhannya apa? Makan, minum, dan yang terakhir mereka butuh yang namanya pulsa HP, mobile data, yang namanya asisten rumah tangga saya, coach. Nggak boleh, pokoknya nggak punya ini, sinyal HP, mobile data, ini harus selalu ada untuk apa? TikTok. Berarti harus beli saham-saham Telkom gitu ya. Benar banget. Nah, jadi kebutuhan masyarakat piramida bawah ini sekarang udah bukan cuman bicara tentang makan aja. Mereka sudah memikirkan tentang fashion. Mereka mikirin fashion loh. Dan mereka lebih berani daripada Anda-Anda yang educated secara, maaf kata ya, educated secara finansial seperti ini. Perhatikan, negara-negara maju itu pertumbuhan perekonomiannya rendah. Kenapa? Karena mereka mikir sebelum mereka spend uangnya. Sedangkan di Indonesia, mereka cenderung spend dulu, baru mikir, besok gue makan apa? Nah, jadi teman-teman, jangan cuma ikut-ikutan, si A kelihatannya keren karena bisnis apa. Anda harus lihat sekitar Anda. Kalau Anda jualannya ke sekitar Anda, mau jualan kuliner, aku kasih contoh. Teman-teman mau jualan kuliner, teman-teman mau jualan pizza, burger, apalagi ya namanya hotdog, atau teman-teman mau jualan nasi pecel Madiun, teman-teman mau jualan gulai kambing, sekitar Anda, kira-kira mereka suka apa? Kalau mereka memang sukanya nasi pecel, mereka suka gulai kambing, ya kamu jangan jualan hamburger gitu loh. Nah, teman-teman, sekali lagi, kalau di pasar saham, saat ini yang menarik adalah yang tadi memang Unilever, ICBP, Indofood, itu memang udah jadi kebutuhan basic ya. Mayora, Cleo, itu juga jadi kebutuhan basic. Kemudian, yang menarik kayak yang tadi Coach Tom katakan tuh, telekomunikasi, TLKM, TOBR, TBIG, Tower bersama, TBIG dan TOBR. Nah, ini adalah penyedia sinyal handphone Anda. Yang malam hari ini, kalau berhenti sebentar aja, saya langsung tepok jidat. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi itu tadi ya, kalau saya bilang penerapannya di pasar saham, ketika Anda berinvestasi untuk jangka panjang, harus melihat kebutuhan dari market Indonesia ini apa. Indonesia is very unique, nggak bisa dibandingin dengan Amerika, Singapura, dan negara-negara berkembang, negara-negara maju lain. Dan kemudian juga Anda kalau mau bikin bisnis sendiri, mesti lihat kebutuhan sekitar apa. Mau dibilang sama teman-teman Anda, lu nggak keren banget sih, bisnis lu jualan apa tuh? Jualan nasi pecel. Nasi pecelnya laris manis. Ya jadi bisa kaya, bisa nyokolain anak luar negeri lagi. Oh benar tuh, Coach. Aku tuh terinspirasi sama ini, Coach. Baru heboh yang terakhir itu kan ini ya. Coach dengar juga kan, Coach? Ya. Permasalahan ini ya, oke. Sudah hampir sampai di penghujung sesi dan saya ditagih sama teman-teman besok IHSG gimana? Oke, aku mau bahas sedikit ya. Sebelum keren. Wah, ini udah ditanyain.
Oke, teman-teman, sebelum kita lihat IHSG, kita mau lihat untuk indeks di Amerika dulu. S&P 500 kemarin turun 2,42% ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri saat ini, seperti yang saya bilang, saya bilang beberapa kali juga, kita dalam short term itu dalam kondisi overbought. Jadi besok Senin itu lebih banyak turunnya daripada naiknya. Dan kalau turun nanti bulan Juli, Agustus, September ini banyak turunnya, itu jadi kesempatan untuk nyicil. Perusahaan-perusahaannya apa aja yang saya sebut, yaitu tadi yang memberikan service, memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Kebutuhan orang di masa pandemi apa aja, healthcare, KLBF, kemudian kalau INAF dan juga KF itu jadi watchlist untuk trading aja. Kalau investasi itu KLB Pharma. Terus kemudian ada, dan KLB Pharma ini ada memberikan solusi di bidang consumer goods juga, makanan, food and beverage gitu ya. Kemudian tadi ada Unilever, ICBP, Indofood, Telkom. Untuk second liner-nya ada Sido, Cleo, dan POBR dan TBIG gitu. Oke. Saham Telkom. Kalau perbankan gimana, Ellen? Gimana? Kalau perbankan gimana perbankan? Nah, perbankan ini menarik. Perbankan ini tetap harus kita koleksi juga. Yang saya suka dua itu BCA dan BRI. Nah, kalau yang mau yang lain, misalkan BMRI dan juga BBNI, ini dua yang terakhir saya sebut ini, valuasinya lagi sangat terdiskon sekali. Dan perbankan milik BUMN itu baru aja disuplai duit sama Menteri Keuangan kita nih, 30 triliun dipecah-pecah pada beberapa perusahaan BUMN. Sehingga duit itu nanti juga bisa dikelola, dikembangkan untuk memberikan dana bagi UMKM. Nah, itu jadi bisa memulihkan, membantu mendorong perekonomian Indonesia juga gitu. Sedangkan kalau untuk swasta, itu menurut saya tetap BCA yang the best untuk investasi jangka panjang. Tapi kalau misalkan mau yang valuasinya masih murah banget, sekarang yang belum telat beli istilahnya, itu si BBNI. Jadi 4 itulah ya. Nah, sekarang sebenarnya kalau buat beli untuk investasi jangka panjang, sedikit agak kemahalan karena tahun 2020 kemarin udah turun dalam banget tuh di bulan Maret gitu. Jadi kalau mau beli gimana? Beli aja dikit sekitaran 20% nggak apa-apa dari modal Anda untuk investasi. Nanti baru kemudian di bulan-bulan berikutnya nambah lagi, setiap bulan nambah lagi untuk saham-saham yang diinvestasi gitu. Prediksi akhir tahun IHSG gimana? Akhir tahun kalau saya lihat di kuartal 4 mulai November Desember itu mulai recovery, mulai pemulihan membaik. Nah, kemarin IHSG sempat naik terus, S&P 500 sempat naik terus, meskipun perekonomian acak-acakan nggak karu-karuan. Kenapa? Karena Bank Sentral dan juga pemerintah, ini mereka sangat bekerja sama sekali, baik di Amerika maupun di Indonesia, di seluruh dunia, untuk menolong perekonomian. Perbedaannya dengan tahun 2008 adalah, kalau 2008 nunggu krisis dulu, baru senjatanya dikeluarin. Kalau 2020, belum krisis, semua senjata untuk fiskal dan moneter itu dikeluarin semua. Habis, sama ya, di bulan Maret. Nah, jadi banyak stimulus, sehingga sahamnya juga naik tinggi. Oke, prediksi Agustus masih banyak kemungkinan untuk terkoreksi. Nah, teman-teman, ini saya akan wrap up untuk sahamnya. Nanti saya akan bikinkan video rangkuman terpisah. Saya akan naikkan di Instagram postfeed kita, postfeed saya. Ini udah 1 jam lebih, kita nggak berasa dan nggak dimatiin sama Instagram. Jangan bilang-bilang. Instagram sadar gitu. Oke, Coach, terima kasih banyak waktunya. Kita mau giveaway ya, Coach ya. Coba kasih satu pertanyaan yang terlalu mudah untuk dijawab oleh teman-teman netizen semua ini dan udah dibahas tadi. Paling mudah untuk dijawab. Yang paling mudah. Dan paling gampang banget dan nggak perlu mikir. Konyol nggak apa-apa. Ya, jadi pertanyaan yang paling gampang adalah, kalau Anda mau mulai bisnis, satu hal yang paling penting nomor 1 itu apa? Tadi diulang-ulang tuh sama Ellen. Satu hal yang Anda harus pikirkan saat mau memulai sebuah bisnis, atau bahkan memilih saham. Kalau memilih saham, pilih saham yang sedang apa? Yang titik-titik, ayo. Apa tuh ya? Apa tuh, Coach? Apa tuh ya? Kayaknya perlu mikir nih mereka. Karena jawabannya sama soalnya. Karena jawabannya sama. Kayaknya nggak bisa jawab tuh, Coach, mereka. Apa tuh? Ganti pertanyaan apa? Oke, ganti pertanyaan. Oke. Ya udah. Dijawab dulu. Yang tadi dijawab dulu, Coach. Oh, problem. Kalau ada cari problem. Oke.
Jadi mesti tahu problemnya apa gitu Cari ya. problem ya, Oke. cari problem. Oke. Kalau Pertanyaan yang lebih gampang lagi, Coach. Yang lebih lebih gampang gampang lagi, siapa nama Super saya? gampang. What? Siapa nama saya? Kirain mau Siapa nanya nama siapa saya? nama anak saya. Ini kalau nggak tahu gawat juga ini. Oke, siapa nama dia? Siapa nama narasumber siapakah? saya? Siapa dia? Siapakah nama narasumber kita? Nih, ini coach siapa nih? Namanya coach siapa? Oke, wah Oke. benar-benar. Oke, coach. Coba pemenangnya siapa? Dibantu dong, coach. Aku mau tulis nih, coach. Tuh, Andre underscore 157 atau I57 nih. Ya, oke. Andre, Go ahead. Lagi nih. double E. Andre double E. Oke. Siapa lagi nih? Andre Aku bantu double ya. E. Ya, HNMR underscore sale. SALE. HNMR underscore sale. Ferdi Jepri dot underscore F. ulang. Ya, Ferdi underscore Ferdi titik F8888. Oke, Janua Ferry Koevendi. Waduh, selamat namanya. Ya. Janua No. Ferry Co Effendi. Oke. Siapa lagi nih? Ini ada siapa lagi nih? Maria Patricia. Patricia dapat hadiah IM Trade ya 15 hari. Anda bisa tanya-tanya jawab saham dan dapat referensi saham gratis. Mantap. Patricia siapa, Coach? Maria Patricia. Luli. Maria Patricia. Terus siapa lagi? Luli Siang 88. Luli Siang 88. Oke, terus? Gitar 3. GITAR, gitar 3. Oke, aku pilih satu lagi ya, terakhir. Ya. Median.97. Median.97. Sebenarnya ini pertanyaan yang termudah, tapi ngejawabnya juga nggak ada yang lengkap tuh. Iya. Andre ada. 157. Udah habis, cukup. Andre 157. Jimmy.kg, HMMR.sale, Jepri underscore uang, Ferdi F8888, Janua Ferry Ko Effendi, Maria Patricia, Lulisiang 88, Gitar 3, Median 97. Selamat Anda dapat EM Trade 15 hari. Langsung aja DM saya EMT15 nama email dan WhatsApp. EMT15 nama email dan WhatsApp, karena kalau Anda nggak DM saya probably tim saya nggak bisa nemuin Anda karena saya bisa jadi saya salah tulis. Nah, Anda bisa dapat juga hadiah langsung dengan langsung aja ke ellendesme.com/sodv, masukkan kode promonya Tom, atau bisa DM saya dengan kode TOM, nama, email, dan WhatsApp. Teman-teman jangan lupa follow Coach Tom McIvle. Bacanya gimana ya? MC Ifle ya. Tom McIvle. Wah, ini keren banget. Ya. Itu teman-teman bisa dapatin ilmu-ilmu tentang bisnis dan lain-lainnya banyak banget ya di situ ya, dan belajar langsung bersama dengan Coach Tom. Saya Ellen May, terima kasih buat semuanya ya, terima kasih Coach Tom buat waktunya. Thank you Ellen, luar biasa banget. Flash better, thank you Coach Tom. Salam profit. Bye bye.